Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang upgrade your mindset atau merubah dan meningkatkan pola pikir kita pada kondisi saat ini, dan ada beberapa hal mungkin nanti yang akan kita bahas. Yang pertama itu kenapa kita harus merubah atau meningkatkan pola pikir kita. Terus misalnya yang kedua ini, apa yang terjadi jika kita tidak merubah atau tidak meningkatkan pola pikir kita atau mengupgrade kan gitu ya. Terus yang ketiga juga keuntungannya apa sih kita itu untuk mengupgrade, untuk meningkatkan juga pola pikir kita atau cara pandang kita. Dan yang keempat juga nanti kira-kira pola pikir apa yang harus kita rubah atau tingkatkan, dan juga bagaimana cara merubah atau meningkatkan pola pikir kita. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi alasan kenapa kita harus merubah atau meningkatkan pola pikir kita, berkembang sesuai dengan kodrat Allah yang baik di perubahan zaman atau maupun kondisi saat ini, kita di mana dan dengan siapa, dan posisi kita saat ini sebagai apa kan itu kan. Mungkin secara tidak langsung kita akan memahami potensi atau kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Dan juga yang kedua itu, jika kita belum menemukan passion kita atau potensi kita yang baik gitu ya, yang pada diri kita, maka merubah pola pikir ini adalah satu jalan untuk menemukan passion kita gitu ya. Terus yang ketiga juga akan kita ini kualitasnya ini juga akan meningkat, kualitas diri kita gitu ya. Dan juga menambah atau meningkatkan kepercayaan diri kita juga nanti kedepannya kita atau saat ini juga, kalau kita mampu mengupgrade pola pikir kita ini juga akan menghindari yang berlebihan di dalam mencintai diri kita sendiri, atau biasanya yang disebut narsis gitu ya, narsisme itu kan, narsisme. Dan juga yang keenam, mungkin memudahkan kita juga untuk beradaptasi terhadap lingkungan gitu ya. Jadi dengan merubah mindset atau pola pikir kita ini, saya yakin kita gampang beradaptasi dengan perubahan-perubahan di beberapa lingkungan atau di aneka lingkungan. Dan juga kita melatih diri ini juga mempercepat merespon dengan aneka perubahan yang ada di sekitar kita. Dan yang juga apa ya yang terjadi jika kita tidak merubah pola pikir atau tidak meningkatkan pola pikir kita, tidak mengupgrade pada saat ini di kondisi pandemi ini ya gitu kan. Dan kondisi pandemi ini kan juga penuh ketidakpastian aja, ketidakpastian. Contohnya saja mungkin hari ini level Kota Malang ini adalah level 2. Seminggu lagi bisa juga level 1, tetapi juga aturan dari pemerintah ini bisa berubah-ubah. Ini bisa berubah-ubah yang pada artinya nanti kita tidak juga menunggu saja, tetapi kita segera merespon dari perubahan-perubahan ini dengan cepat, dan kita mengambil langkahnya itu sangat bermanfaat bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi lembaga kita gitu ya. Jika kita tidak merubah pola pikir kita ini di tengah-tengah ketidakpastian atau di masa pandemi ini, saya yakin kita tidak bisa mengambil hikmah dari aneka hal yang negatif ini menjadi positif. Jadi wah pandemi, wah nggak bisa apa-apa, wah itu saja. Kita tidak melakukan apa-apa, tetapi mengeluh saja. Tetapi kalau kita selalu meningkatkan pola pikir kita, kenapa ya ini, hikmahnya apa ya, apa yang harus kita lakukan, ini akan kita dapat. Dan juga kita tidak akan mampu mengaplikasikan mana perihal yang positif dari hal-hal yang negatif. Jadi intinya kita ini bisa merubah yang berita negatif itu bisa menjadi peluang untuk menyeimbangkan kita di dalam menjalani proses kehidupan ini. Jadi hal yang negatif ini pasti ada celahnya. Orang mengatakan di balik musibah ada berkah, ada itu kan. Di balik musibah di sini ada keuntungan, ada celah-celah sedikit yang bisa kita
ambil. Dan saya yakin juga kalau kita tidak merubah pola pikir kita, kita juga tidak memiliki pola pikir yang selalu memandang semua hal itu positif juga. Boleh kita mempunyai pola pikir yang sesuatu itu negatif, tetapi tidak boleh semuanya. Ya. Kalau semuanya nanti kita akan merasa kesendirian, merasa terancam dan lain sebagainya. Tapi kita juga tidak boleh misalnya semua dianggap positif semua, jangan, karena yang mengintai kita itu juga banyak orang-orang yang misalnya yang kurang bertanggung jawab, orang-orang yang pengen menciderai kita, orang-orang yang pengen menggagalkan kita, itu juga ada. Cuman tidak semua gitu ya. Jadi tapi kita bisa mana yang harus kita pandang itu memang negatif dan harus kita tanggulangi, tapi tidak semuanya. Nah, ini juga berasal dari jika kita mengupgrade pola pikir kita secara kontinu, ya, secara kontinu. Nah, caranya bagaimana nanti? Ya, nanti akan saya sampaikan. Terus apa juga keuntungannya jika kita merubah atau meningkatkan pola pikir dalam kondisi kita saat ini? Satu contoh, kalian semua sekarang di SMK Widya Agama Malang ada kelas 10, ada kelas 11, ada juga kelas 12, ada juga sebagai guru, ada juga sebagai staf, ada juga sebagai apa di lingkungan, di keluarga dan lain sebagainya. Ini keuntungannya ini ada aneka macam, ya. Yang pertama mungkin niat kita. Nah, kita niatnya apa? Bismillahnya ini apa? Kita lebih fokus, ya, lebih fokus pada niat kita, ya. Niat kita berangkat sekolah, ya. Kalau kita niat sekolah ya sekolah, godaannya di jalan ini kan banyak, gitu ya. Jadi kalian berangkat dari rumah, ya, menyalakan sepeda motor, nanti di tengah jalan ini banyak godaan. Ada yang teman ngajak ngopi saja, ada yang teman ngajak ngelencer, ada teman yang apa saja. Sehingga kalau kita sering mengupgrade dari pola pikir kita, maka motivasi kita juga akan muncul. Nah, di saat motivasi kita muncul, misalnya yang laki-laki sedang perjalanan mau berangkat sekolah, diajak ceweknya ngelencer ke pantai, ke batu. Oh enggak, karena apa? Sudah punya motivasi untuk menuntut ilmu. Gitu kan? Saat ini misalnya di daring, Zoom, hujan, dingin dan lain sebagainya. Tidur saja, jangan. Karena ini tidak punya motivasi. Tapi kalau kita memang selalu mengupgrade pola pikir kita, ini insya Allah nanti motivasi ini akan tumbuh terus. Dan kita selalu maju ke depan, tidak mundur dan tidak stagnan atau berhenti. Yang kedua, kita juga selalu ada kemampuan diri untuk melakukan niatan-niatan yang lain. Biasanya orang menganggap begini, ada yang orang sudah nyaman, ya, ada yang mengatakan beranjaklah dari zona nyaman. Enggak, kita nggak usah beranjak, tetapi apa yang harus kita lakukan? Ciptakan zona nyaman yang lain. Jadi pagi kita nyaman, siang nyaman, sore nyaman, malam nyaman. Jadi ayo kita ciptakan zona nyaman yang lebih banyak. Jangan hanya satu, gitu ya. Jadi kita semua ini punya zona nyaman sendiri-sendiri. Kita di rumah selalu terpenuhi kebutuhan kita. Itu kan sudah zona nyaman, gitu ya. Tapi bagaimana kita nanti bisa memenuhi kebutuhan kita di saat di luar rumah? Bagaimana kita nanti bisa menciptakan kenyamanan kita misalnya di luar kota, di luar negeri, dan di luar angkasa bahkan kan gitu ya. Jadi ini zona nyaman harus kita tambahi. Bukan kita beralih, enggak. Ayo kita sengsara sudah, jangan. Kita ciptakan zona nyaman yang lain. Jadi kita tinggalkan zona nyaman, jangan. Zona nyaman itu yang kita kejar. Tapi apa yang harus kita ciptakan? Ayo kita membuat zona nyaman yang banyak sehingga kita lebih nyaman terus, jadi nyaman terus. Ada juga nanti kita selalu ada kemampuan diri untuk melakukan niatan-niatan yang baik tadi. Kita bisa menciptakan zona nyaman bahkan tidak 1, 2 tapi puluhan, ribuan dan itu kan ratusan, ya. Dan juga kalau kita mampu untuk mengupgrade pola pikir kita, ini paling tidak kita fokusnya itu pada
kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jadi kualitas hidup kita ini seperti apa? Kualitas dari diri kita ini seperti apa? Jadi kita tidak membandingkan kuantitasnya, jumlahnya, gitu ya, tetapi kualitas, ya, kualitas dari diri kita. Dan juga terhindar dari pribadi-pribadi yang egois, ya, egois, tidak menghargai lingkungan, tidak menghargai teman, saudara, persahabatan, keluarga, dan juga tidak menghargai guru, tidak menghargai teman, itu tidak ada. Kenapa? Pola pikir kita sudah sangat bagus, sehingga saling menghargai itu memang adalah modal bagi kita untuk berhasil, ya, saling bekerja sama, ya, gotong royong, kan itu ya. Dan juga kita memahami nilai-nilai diri yang ada pada diri kita, kompetensi yang ada pada diri kita, ini akan tergali dan akan muncul. Oh, saya punya kelebihan ini, saya punya kekurangan ini, saya punya kekurangan ini, saya tutupi ini. Jadi seperti itu. Dan kalau kita mempunyai pola pikir yang maju, pola pikir yang cerdas, pola pikir yang setiap saat atau setiap perubahan kita respon dengan cepat dan dengan baik, maka kita berpikir dan bertindak itu, tindakan-tindakan kita itu besar, gitu ya. Tindakan-tindakan kita itu tidak hanya ide, tapi saat ide ada langsung jalan. Resiko, semua ada resikonya. Jadi kita penuh tanggung jawab. Kalau orang katakan bahwa di saat kita mengambil sesuatu, resikonya juga harus kita ambil. Kalau kita tidak mengambil langkah sesuatu, resikonya juga pasti menimpa diri kita. Dan ini yang paling utama, di saat kita selalu mengupgrade pola pikir kita, keuntungan adalah di saat kita gagal, karena manusia itu tidak semua berhasil terus, maka kesempitan atau kegagalan kita ini menjadi modal, tumpuhan atau lompatan, ya. Kenapa saya harus seperti ini? Saya harus seperti apa dan harus bagaimana? Ini juga yang harus kita lakukan. Dan juga apa saja sih pola pikir yang harus kita rubah atau tingkatkan ini seperti apa? Kita kadang kan blank. Apa ya saya ini sudah berpikirnya sudah mendarah-darah atau sudah luar biasa, tetapi masih saja harus ada yang perlu kita tingkatkan. Pada kondisinya kan mungkin Anda usianya sekarang berapa, yang kelas 10 berbeda dengan kelas 11, yang kelas 11 berbeda dengan kelas 12, yang kelas 12 berbeda dengan guru-guru seperti kita-kita ini. Dan kondisi di era digital ini saat ini seperti apa, masa depannya nanti juga seperti apa. Bapak Ibu guru juga sama, mengupgrade pola pikir. Yang dulu bekerjanya ngajarnya di kelas, sekarang harus berubah pakai digital, pakai Zoom, pakai Google Meet, ya, dan lain sebagainya. Lah, otomatis tugas-tugasnya kan juga Bapak Ibu meresponnya dengan baik. Kalau ini mohon maaf, kalau yang terjadi di banyak beberapa sekolah ini kan hanya menunggu pandemi usai, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Nah, terus siswa-siswinya bagaimana? Bapak Ibunya tidak mau merubah pola pikirnya dan tidak mau merubah cara kerjanya. Akhirnya apa? Anak hanya libur, orang tua juga bengok-bengok, ayo kapan sekolah? Sekolah harusnya sudah bisa dilakukan. Pemerintah ini bagaimana? Kok anak-anak tidak dimasukkan? Tidak seperti itu, tetapi kita menangkap ide, menangkap peluang dari pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya contoh, SMK Widyagama melakukan hybrid learning seperti yang sekarang ini, Zoom, streaming. Setelah itu anak-anak yang tidak memiliki alat, kita sediakan nanti streaming YouTube. Kalaupun nanti di streaming YouTube masih ada kendala, siswa juga kita sediakan alat di sekolah. Silahkan datang, di sana ada komputer, ada laptop yang sudah tersambung dengan internet, dan itu kan di sana juga sudah ada sarana praktek dengan shift yang sabar, satu hari bisa 3 kali shift. Ini yang harus kita tangkap, tidak hanya menunggu
pandemi selesai. Dan ini kalau tidak selesai 4-5 tahun ke depan, bagaimana akhirnya pendidikan di Indonesia khususnya SMK Widya Gama nanti akan mandek. Ya kan kasihan, proses belajar anak-anak ini kan sesuai kodrat zaman, sehingga kalau zamannya COVID, ya bagaimana kita belajar dengan aneka kekurangan-kekurangan di COVID ini akan menjadi kita menjadi lebih, yang dulu tidak punya laptop sekarang punya laptop, yang dulu tidak punya internet sekarang internet, yang dulu gaptek sekarang juga sudah ahli IT, ya, yang dulu ndelok Excel, Word, PPT atau PDF atau PowerPoint ini kayaknya juga alergi sekarang setiap hari. Dan bahkan Pak Mawan ini kalau dalam satu hari tidak Zoom itu kayaknya aneh. Kenapa? Sudah terbiasa beberapa minggu, bulan, bahkan 2 tahun berjalan ini setiap hari harus Zoom, setiap hari harus di depan komputer, di depan laptop, di depan HP. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang biasa, dan itulah sebetulnya yang dinamakan pola pikir kita memang harus selalu berubah. Belum tentu bulan depan ini kita seperti ini lagi. Ya mungkin ada yang lain, ya ada yang lain karena ada evaluasi, ada penilaian yang dirasa perlu untuk meningkatkan sarana-sarana di dalam mencapai tujuan kita bersama, di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Bahkan saya juga sepakat juga ada filosofi dari Ki Hajar Dewantoro itu, bersemailah bersama anak-anakmu, murid-muridmu dengan kondisi saat itu, sehingga kita tidak bisa kembali ke masa lalu atau masih merencanakan masa depan. Ini proses. Makanya saat ini saya selalu membersamai kalian, selalu mendampingi kalian, selalu mensupport kalian dengan hal-hal yang baru bersama Bapak Ibu guru di SMK Widya Gama Malang. Nah, dari situ pola pikir yang harus kita rubah ini banyak atau macam-macam. Contohnya begini, kita ini biasanya kalau mengambil tindakan atau melakukan sesuatu, ini kan tidak mau menanggung resiko, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita selalu mengupgrade pola pikir kita atau membangun dan meningkatkan pola pikir kita, itu insya Allah di saat kita melakukan sesuatu, segala resiko kita juga sudah berani menanggung. Misalnya begini, kita mau usaha, engko lek bangkrut piye, takut misalnya. Enggak, kalau kita pola pikirnya sudah bener, sudah bagus, jadi kan resiko semuanya ada resikonya, baik itu yang menguntungkan kita atau merugikan kita, jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Terus ada juga kita di dalam pola pikir yang harus kita rubah ini selalu menjaga sikap, ya, karena sikap kita ini kalau misalkan selalu menyenangkan lingkungan, menyenangkan orang lain, atau bisa dikatakan menyenangkan semua pihak, maka masa depan kita ini juga baik. Karena apa? Kerjasama akan terbangun dari situ. Makanya apa? Kalau kita baik dengan teman, baik dengan keluarga, baik dengan saudara, atau semua kita positif, sikap kita ini selalu positif, insya Allah nanti ke depannya kita ini sudah menanam, gitu ya. Kita nanti tinggal menuai. Misalnya kita lanjut yang berikutnya. Selain kita di dalam pola pikir ini selalu berubah, ada juga yang menghantui kita ini, di dalam diri kita. Paling tidak di dalam kita merubah pola pikir ini yang harus kita rubah apa saja. Ini kan biasanya orang hanya selalu berpegang pada data-data empiris, ya, data-data nyata. Padahal di dalam kehidupan ini tidak semua itu bisa diwujudkan sebagai data empiris kita. Nah, selanjutnya kita menyikapinya bagaimana? Ya, kalau data empiris kita ini sudah tidak ada, nyatanya juga memang tidak ada, kita gunakan atau berpegang pada intuisi kita.
insting kita. Kalau insting kita dibangun dengan positif, maka yang keluar atau yang muncul di diri kita ini adalah intuisi-intuisi juga yang positif. Tidak ada intuisi yang istilahnya negatif. Dan juga bagaimana sih caranya untuk merubah dan meningkatkan pola pikir kita dengan segala kondisi yang kita miliki saat ini. Ya, sebetulnya saya menjabarkannya ini ada 3 atau 4 ya. Yang pertama itu, jika kita memiliki ide, itu segera aplikasikan. Ya, kalau memiliki ide, segera aplikasikan, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu, karena kalau misalkan hanya ide dan ragu-ragu, yang terjadi kita banyak pertimbangan. Nah, di saat banyak pertimbangan itulah sebetulnya perihal yang perlu kita perbarui. Kenapa kita banyak pertimbangan? Kalau ide-ide yang muncul secara data empiris baik, lakukan. Kalau misalkan data empirisnya, data nyatanya tidak ada, pakai intuisi, pakai insting. Nah, instingnya kalau kita sudah kita latih, ya pasti mampu dengan benar. Karena apa? Nenek moyang kita tanpa menggunakan data-data secara digital, tetapi menggunakan insting, itu sudah bagus. Berburu harus kemana, ini nanti musim apa, itu kan hanya menggunakan intuisi, gitu kan. Setelah itu berkembanglah ilmu pengetahuan. Terus yang berikutnya, di saat kita cara merubahnya, kalian harus punya idola. Siapa yang kalian idolakan? Kalau idolakan ayah, papa, bapak, silahkan diidolakan dan diimitasi. Ya, yang cewek-cewek mengimitasi atau menokohkan, mengidolakan ibunya, mamanya, neneknya, kan itu. Saya juga bisa banyak cerita ini. Kalau misalkan kita mengidolakan, biasanya kalau yang cewek-cewek ini mengidolakan mamanya, ibunya, masakannya tidak jauh beda dengan mama atau ibunya. Begitu juga dengan anak yang mengidolakan ayahnya, ya. Sikapnya, perilakunya, tingkah lakunya juga tidak akan jauh beda dengan orang tuanya atau bapaknya. Nah, sehingga saat ini sudah waktunya yang tepat kita menambahi orang-orang yang kita idolakan, orang-orang sukses yang kita idolakan dan kita imitasi. Ya, kita imitasi itu apa? Kita tiru. Kita cari perjuangannya bagaimana, kegagalannya bagaimana, kesuksesannya bagaimana, pola pikirnya bagaimana, itu yang harus kita lakukan. Dan semakin banyak kita mengidolakan seseorang, saya yakin pola pikir kita juga banyak akan berubah. Dan yang ketiga, mungkin Anda semua harus banyak melakukan literasi. Literasi itu tidak harus membaca saja. Nah, membaca sekarang kan ada buku, ada online, googling, melihat, sharing, mengikuti seminar seperti ini, mengikuti lokakarya, mengikuti workshop dan lain sebagainya. Ini kita harus memperbanyak komunitas, ya, komunitas A, B, C, D dan lain sebagainya. Ini adalah memperbanyak literasi kita. Dan yang terakhir, pesan saya juga cara merubah di dalam meningkatkan pola pikir ini, kita harus memperbanyak perihal-perihal baru, belajar ke hal-hal yang baru. Ini bekal yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.